Halo semuanya, saya Alberto dari Lobos. Dan di masterclass kedua tentang sosialisasi anjing ini, kita akan menggunakan gambar dari sesi yang kita lakukan dengan Elwer. Anjing serigala Ceko berusia 2 tahun ini, dan beratnya sekitar 50 kilo. Yang kalian lihat di layar, yang datang kepada kami dari Bilbao beberapa minggu yang lalu. Untuk membahas masalah transisi ke kehidupan dewasa. Tanpa memiliki kesempatan untuk menemukan frekuensi getaran yang diperlukan untuk bersosialisasi dengan anjing dewasa. Di sini kita melihat bagaimana seekor anjing dengan ukuran dan karakteristik seperti ini memiliki tingkat kegembiraan yang sangat rendah dan dengan sedikit usaha fisik. Jika kita tidak memiliki hubungan yang baik atau pengelolaan tali yang baik, alat yang kita gunakan untuk membimbing dan berkomunikasi dengan anjing kita bisa membuat kita kehilangan keseimbangan dan sangat mudah terstabilkan. Ini dalam kasus kegembiraan yang lebih tinggi. Jadi, itu bisa memiliki konsekuensi yang sangat besar. Dan apa yang kalian lihat sekarang adalah sesuatu yang sering terjadi, dan bisa dengan mudah disalahartikan sebagai kasih sayang atau permainan. Tapi sebenarnya, apa yang terjadi adalah sesuatu yang bisa dilihat dalam permainan. Ketika saya mengambil alih pengendalian anjing dan memegang tali jika anjingnya yang belum seimbang, tidak memiliki referensi sebelumnya tentang frekuensi getaran atau energi yang mewakili keadaan tenang. Apa yang dihasilkan adalah kegembiraan. Ini mungkin terlihat sepele sekarang, tapi sudah memberikan kita informasi tentang apa yang bisa terjadi ketika Elwer berinteraksi secara sosial dengan anjing yang seimbang. Penginduksi energi seperti Caden. Seperti yang sudah kami jelaskan. Sedikit lebih detail, di episode pertama dari seri dokumenter kami tentang pendidikan anjing, metrik untuk menilai kondisi anjing itu sangat sederhana dan mudah dipahami. Metrik pertama adalah seberapa besar kemampuan anjing untuk mengenali keadaan yang kita induksikan. Dan yang kedua adalah seberapa besar kemampuan anjing untuk mempertahankan keadaan yang sebelumnya telah kita induksikan. Dan di sini kami melepaskan Elwer dari tali agar tanpa arahan fisik apapun, kita bisa menambahkan informasi pada metrik kedua untuk penilaian. Di sini kita akan memperlambatnya lagi agar kalian bisa melihat bahwa hal pertama yang dilakukan Elwer adalah mencoba melepaskan ketegangan energi yang dia miliki saat bersama tali saya dan dia mengangkat tubuhnya di atas Mar. Dan di sini, dalam pengalihan ini, saya mencoba memahami bagaimana dia bereaksi terhadap kontak fisik dan, seperti yang kalian lihat, dia kembali mengangkat tubuhnya. Meskipun, dia keluar dari keadaan itu cukup cepat, dengan sendirinya. Dan sekarang, kita mulai dengan masterclass sosialisasi anjing yang dipimpin oleh Caden, anjing guru kita atau anjing penginduksi keadaan, dan Gala. Definisi anjing guru, menurut saya, cukup sederhana. Anjing guru atau anjing yang ahli dalam seni sosialisasi harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan, mempertahankan, dan menginduksi keadaan tenang, sesuai kehendaknya. Artinya, terlepas dari frekuensi getaran atau energi anjing yang sedang dia sosialisasikan. Anjing guru. Dia harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan keadaan tenang itu, sesuai kehendaknya, agar kemudian bisa menginduksinya. Sekarang, dengan gerakan lambat, saya ingin kalian memperhatikan Elwer, karena melakukan pembacaan yang murni, fisik, terhadap anjing bisa membawa kita pada kesimpulan yang salah. Sebagian besar waktu, karena meskipun terlihat seolah-olah anjing itu, karena dia sudah duduk dan sekarang akan berbaring. Miliki frekuensi getaran atau energi yang terkontrol atau terlihat seolah-olah dia tenang. Itu jauh dari kenyataan, perilaku semacam ini. Ketika seekor anjing melihat anjing lain dari kejauhan dan dia duduk lalu berbaring. Ini adalah sifat dari anak anjing yang belum memiliki kemampuan untuk mengontrol energinya sendiri untuk sosialisasi. Di sini kalian bisa melihat bagaimana energi atau frekuensi dan getaran dari Ur. Meskipun dia duduk, sekarang dia menunjukkan perilaku yang terlalu tinggi. Kita akan memperlambat interaksi pertama antara ketiga anjing ini agar kalian bisa memperhatikan dua hal sekaligus. 1. Akan menjadi kaki dan yang lainnya akan menjadi ekor. Mengenai ekor, saya hanya ingin memberitahu kalian bahwa 3 gerakan yang kalian lihat di sini mewakili hal-hal yang berbeda, tapi kita akan membahasnya nanti. Sebuah video mendetail untuk membahas secara spesifik tentang 3 valensi yang perlu diperhatikan untuk membaca atau memahami apa arti gerakan ekor,
valensi ini merujuk pada intensitas, kecepatan, dan kontrol energi anjing. Pada saat dia melakukannya dan terkait dengan kaki, saya hanya ingin memberitahu kalian bahwa perbedaannya ada tanpa kita bergerak dari tempat. Elor melakukan 89 gerakan kaki antara kaki depan dan belakang, sementara Chaden hanya melakukan 4 gerakan. Ini adalah perbedaan yang sangat mencolok dalam keadaan. Dan ini adalah momen yang sangat penting dalam sesi ini, karena di sini kita melihat bagaimana untuk pertama kalinya frekuensi getaran Elwer meningkat, dia sendiri memiliki kemampuan untuk menurunkannya dan mengendalikannya. Di sini kita melihat bagaimana dia mengangkat lehernya dan bagaimana dia sendiri menurunkannya. Tapi kegembiraan yang dia rasakan dari pertemuan pertama ini dengan Chaden pada frekuensi itu. Jadi itu memiliki dampak. Dan mulai menghasilkan, ya, ketidakseimbangan dalam pengendalian dirinya. Dan di sini, kita sudah melihat bagaimana gema dan reverberasi dari puncak intensitas yang kita alami sebelumnya. Jadi Elwer sudah tidak bisa mengendalikannya dan langsung menerjang ke leher Chaden. Saya ingin kalian memperhatikan kaki depan kiri. Elwer. Dia mengambil keputusan untuk menerjang ke leher, sementara kaki depan kirinya, di situ kita melihatnya. Dia belum menyentuh tanah dan belum memiliki kesempatan untuk menciptakan keadaan tenang. Kita akan membuat video secara mendetail. Bahas angkatan kaki di Instagram, ulang di YouTube, Chaden dan Gala. Beberapa bulan yang lalu, ada video berdurasi 12 menit yang membahas secara eksklusif tentang apa arti angkatan kaki. Tapi kita akan melakukannya lagi di sini di YouTube. Sekarang kita melihat bagaimana Chaden dan Gala setelah puncak. Intensitas ini memutuskan untuk memberi ruang agar Elwer bisa menurunkan intensitas saat dia bersosialisasi. Waktu dan ruang yang diciptakan oleh Chaden dan Gala ini adalah sesuatu yang harus bisa dibaca oleh anjing pelatih secara real time untuk memberi kesempatan pada anjing yang sedang mereka sosialisasikan agar bisa menurunkan intensitas yang mereka alami saat itu. Dengan anjing yang mereka sosialisasikan untuk menurunkan intensitas yang dialaminya saat itu. Dan di sini kita lihat bagaimana dua puncak sebelumnya menghasilkan efek ketidakseimbangan. Jelas bahwa Elwer yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan keadaan tenang atau menahan diri seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dan di sini, frekuensi getarannya meningkat dan Chaden datang untuk menurunkannya. Dan di saat ini kalian bisa lihat dia sudah benar-benar tidak terkontrol. Itu sudah merupakan gerakan anak anjing, energinya sudah terlalu tinggi. Dan mulai dari sini, jika dia tidak berhenti dan tidak punya kemampuan untuk mengatur, dan anjing yang belum seimbang, dia tidak punya kemampuan itu, maka akan berujung pada penurunan energi. Di situ kita lihat, sesuai dengan yang ketiga kalinya dia mengangkat lehernya di atas Chaden. Ini adalah kali ketiga dia melakukannya. Ini sudah menjadi anjing dewasa dan Chaden perlu menurunkan intensitas sosialisasi yang dia lakukan. Elwer, dengan cara dan intensitas yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan yang dimiliki Elwer. Dan di sini kalian sudah lihat bahwa pekerjaan saya setelah ini adalah puncak ketiga. Dan kita sudah punya. Tentu saja Elwer sendiri tidak bisa kembali menciptakan dan mempertahankan keadaan tenang itu. Pekerjaan saya ini adalah membantunya untuk berhenti agar dia mengerti bahwa dengan berhenti, Chaden, satu-satunya yang akan dia lakukan adalah membantunya juga untuk menurunkan frekuensi intensitas itu. Frekuensi getaran itu, energinya, sampai pada titik di mana dia sudah siap untuk bersosialisasi dengan anjing-anjing lain di penampungan. Elwer bukan anjing yang rumit. Sama sekali tidak. Sederhananya, besarnya konsekuensi pada momen-momen tertentu di puncak intensitas itu bisa jadi tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Dan pekerjaan para pembimbingnya sekarang adalah membantunya untuk mengkonsolidasikan karakternya dan ketenangannya dalam 2 tahun dan 2 bulan yang dia miliki. Agar supaya puncak-puncak yang sudah kita amati itu tidak terjadi atau dia sendiri memiliki kemampuan untuk tetap dalam keadaan tenang di depan anjing manapun.